Welcome to my channel. Ya, salam sehat, selamat datang di channel Bung Harpa. Buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan juga teman-teman yang di luar negeri yang banyak juga untuk mantengin channel ini dan memberikan masukan. Terima kasih buat kalian semuanya. Dan sajian makan siang kalian kali ini, atau kalian nggak tahu nontonnya jam berapa, karena ini gue upload jam setengah 12:05 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan bahas kali ini tetap perkembangan dari tim nasional menjelang pertandingan kualifikasi round ketiga Piala Dunia 2026, di mana dalam waktu sekarang tanggal 4 ya, jadi kurang dari seminggu, 6 hari nanti kita akan menghadapi Bahrain, dan kemudian tanggal 10 kita akan menghadapi China di Qingdao di China tentunya ya, dua-duanya away. Dan gue akan bahas soal Mads Hilgers, topik utama pada video kali ini, tapi gue sedikit update dulu terkait dengan cedera dari Martin Paes. Ya, kemarin video terakhir itu gue upload pagi-pagi karena dapat info, dapat gambar, dapat update Martin Paes itu dalam kondisi yang aman lah. Mungkin bukan dibilang baik ya, tapi bukan baik-baik aja, tapi dalam kondisi yang relatif aman. Meskipun kalian mungkin udah lihat videonya yang diangkat oleh kumparan itu agak seperti digips atau dibebet lah dengan deker warna hitam. Tapi dia masih ramah tuh melayani fans yang hadir di kandangnya San Jose Earthquake, dan kemudian juga tidak terlihat kesakitan atau apa. Ya jujur gue nggak tahu, kita belum tahu ya cederanya sedetail apa. Tapi dari update terakhir juga diinformasikan bahwa tim medisnya sudah memberikan izin Martin Paes untuk terbang ke Indonesia, terbang ke Bahrain, membela Indonesia di pertandingan kualifikasi nanti. Nah, tanggal 7 memang mereka ada satu pertandingan lagi hari Senin jam 6 pagi. Kelihatannya Martin Paes nggak akan main. Jadi mungkin akan terbang lebih cepat ke Bahrain ya, tanpa melewati pertandingan tersebut ya. Kemungkinan ini bukan kemungkinan, tapi info terakhir yang gue update dari berbagai sumber. Oke. Itu yang pertama. Update yang kedua adalah soal kondisi terakhir di Timur Tengah. Ini gue dapat masukan dari salah seorang teman lah ya, yang bekerja di area tersebut. Memang agak sedikit naik eskalasi ya, ada beberapa penerbangan yang di cancel, tapi mungkin belum terlalu masif ya. Tapi ini kan sedikit mengkhawatirkan juga. Dan sekali lagi Pak Erick Thohir menunjukkan bagaimana concern dia kepada anak buahnya ya, dengan mencarter pesawat. Jadi kalau ada apa-apa amit-amit, atau kalau nggak ada apa-apa pun, intinya kita lebih smooth. Kalau nggak ada apa-apa ya kita bisa lebih cepat sampai ke China. Kalau ada apa-apa juga mungkin bisa langsung ngeloyor cabut untuk mengamankan pahlawan-pahlawan kita ya. Jadi kira-kira itu sedikit update, dua informasi. Sayang kalau gue nggak update ke kalian, karena sekali lagi terima kasih, ini masukan dari salah seorang subscriber, gue nggak usah sebut namanya karena belum izin, yang mengupdate situasi di Timur Tengah ya. Ini beliau nih kerja di daerah Irak Utara, di Kurdistan, di sebuah bandara. Terima kasih ya buat abang kita ini, atau mungkin adik, gua nggak tahu umurnya berapa ya. Oke, the one and only, last but not least, kita akan bahas soal penampilan Mads Hilgers yang sangat luar biasa. Ya, kemarin dia bermain, sebenarnya gua harus akuin nggak terlalu sebagus ketika menghadapi MU ya, kalau kalian nonton. Tapi tetap ya, seorang Hilgers sangat konsisten penampilannya. Dan kemarin sempat unggul 1-0 Twente. Sebenarnya banyak peluang yang mereka dapat. Persentasinya kalau kalian lihat statistik itu memang hanya 52%. Tapi itu 52% yang sangat efektif, yang menciptakan banyak ancaman di pertahanan dari Fenerbahce. Ya, sayang memang penampilan kiper Fenerbahce juga cukup baik. Dan ya itu tadi, tidak ada clinical dari 9 peluang yang diciptakan. Lemers beberapa kali mencoba untuk memanfaatkan peluang. Ini pemain yang mencetak gol ke gawang ini, tapi juga hanya satu yang bersarang. Kemudian akhirnya ada satu kesalahan dari lini belakang Twente yang tidak mengantisipasi pergerakan pemain coming from behind, sehingga akhirnya Dusan Tadic, ini juga mantan pemain Twente, yang akhirnya menghukum ya dengan gol penyimbang. Itu dia lolos dari garis offside, kemudian tinggal
dicip bolanya sehingga kira satu sama. Nah, cuman di luar itu tetap penampilan dari Twente sekali lagi bukan karena ada Hilgers di sana ya, tapi memang kita lihat bagaimana konsistensi dari Hilgers ini luar biasa ya. Kita benar-benar mendapatkan durian runtuh dengan masuknya Hilgers sebagai tim nasional kita, sebagai pemain tim nasional kita, apalagi dikala Justin Hubner tidak bisa tampil. Udah confirm semakin fix Justin Hubner tidak bisa tampil. Ini kerugian yang cukup besar karena dia adalah natural CB kiri, bukan natural LB, kaki kiri juga. Tapi ya udah, ada Hilgers gua rasa cukup nyaman dan penampilannya luar biasa ya. Sejak kompetisi ini dimulai, dia 9 kali berturut-turut mencatatkan starter. Ya, hanya 1 kali dari 9 pertandingan tersebut ya. Itu hanya 1 kali dia tidak main full, yaitu saat menghadapi Nah Breda. Itu minggu lalu ya. Minggu lalu dia digantikan di babak kedua. Waktu itu menang 1-0 juga. Ini juga masih misterius kenapa ya. Mungkin ada yang gak enak jadi gak mau ngambil resiko, akhirnya ditarik keluar. Sementara 9 pertandingan tersebut Hilgers selalu mencatatkan sebagai starter dan hanya kalah sekali teman-teman ya. Waktu kalah 2-1 dari Utrecht. Itu tanggal 1 September, awal bulan lalu. Jadi kurang lebih sebulan lalu lah. Sisanya itu menang 3 kali, kemudian seri 5 kali. Jadi hanya 1 kali kalah nih sejak Hilgers mencatatkan 9 kali laga beruntun ya. Jadi luar biasa dan hanya 2 kartu kuning. Ya, tambah lagi semalam dia mendapatkan kartu kuning di babak kedua awal. Tapi ada satu catatan juga nih. Kalau kalian yang nonton itu di menit ke 42 kalau nggak salah ya. Pokoknya akhir babak pertama lah dapat peluang. Emang kan dia tinggi ya. Jadi biasalah seperti Bang Jai suka menyambut bola-bola mati, bola seperti tendangan penjuru atau corner. Ada satu tandukannya. Nah, ini akhirnya membuat gue mendapatkan benang merah teman-teman ya. Dari beberapa pertandingan itu kemampuan Hilgers dalam memanfaatkan bola atas, terutama saat tendangan penjuru ke gawang ke area lawan, ini tidak sebagus Bang Jai. Ya, makanya Bang Jai musim lalu tuh di kompetisi reguler itu cetak 3 gol atau 4 gol gitu ya. Dan dia juga sudah sudah mencatatkan 1 gol juga ke gawang Vietnam kan di Midin. Jadi agak beda ya, tandukan itu lebih bagusan Bang Jai dari Hilgers. Nah, poin gue adalah mungkin nanti kalau dia setim dengan Bang Jai, nah mungkin kan pasti dikasih tahu kan, ya entah lagi ngobrol atau apa trik-triknya untuk bisa memanfaatkan tandukan bola itu dengan baik ya. Mungkin kalau lebih jago lagi belajarnya sama Oliver Bierhoff ya. Ini kan ini yang dibilang katanya penaltinya dipakai sundulan gitu. Tapi anyway, ya penampilan Hilgers ini membuat gua sangat tenang nanti, walaupun bukan mungkin ya kita akan turun menghadapi Bahrain dan China tanpa Hubner ya. Dan masih ada 1 pertandingan lagi yang akan dijalankan oleh Hilgers, yaitu pertandingan hari Minggu nanti. Ini lumayan ya, jaraknya cuman gak sampai 3 hari ya. Jadi mungkin sekitar 50 jaman atau 60 jam lah jarak pertandingan antara kemarin lawan Fenerbahce, timnya Jose Mourinho nih. Salah satu pelatih yang gue sangat idolakan. Itu hanya 50 jam, 60 jam mungkin maksimum, sampai akhirnya hari Minggu nanti lusa akan menghadapi Feyenoord jam 19.30. Nah, mungkin gue akan live reaction, kita akan ngobrol bareng, nonton bareng untuk melihat penampilan dari Hilgers terakhir sebelum nanti akan terbang ke Bahrain, tentunya untuk membela tim nasional kita. Ya, ini nggak mudah juga karena ya Feyenoord juga kita tahu tim yang cukup berat ya. Jadi mudah-mudahan Hilgers bisa mencatatkan penampilan yang positif atau juga minimal dia tidak clean sheet ya. Karena concern kita adalah pemain belakang yaitu Hilgers, jadi mudah-mudahan ya minimal nggak kebobolan gitu ya. Kalaupun nggak menang ya 0-0 skornya gitu ya. Kita lihat Feyenoord saat ini ada di peringkat 6 memang, tapi dia belum terkalahkan nih teman-teman ya. Jadi ini bukan partai yang mudah. Mudah-mudahan juga nggak terlalu ngotot dan jadi nggak cedera. Ini takutnya kan begitu karena ini lawan tim yang namanya besar ya, walaupun dia ada peringkat agak sedikit di bawah Twente, tapi mungkin ada motivasi lebih dan akhirnya mudah-mudahan jangan ada apa-apa karena kita sangat membutuhkan Hilgers untuk tampil menghadapi China dan Bahrain. Oke, untuk sementara itu dulu menu makan siangnya, semoga
bisa menemani kalian beraktivitas apapun dan juga bisa memberikan insight, tambahan informasi menjelang duel penting ya di bulan ini ya, menghadapi China dan juga Bahrain atau sebaliknya Bahrain dan China. Terima kasih teman-teman udah nonton dan sampai jumpa. Bye bye.